Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Irma Oktari. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, memang saya beragama seberang. Oke. Iya. Waktu itu umur 17 tahun aku sakit kelenjar getah bening. Oke. Ini dia. Ada. Boleh nggak perkenalkan diri dulu, siapa seorang Irma ini? Oh iya. Nama saya Irma Oktari. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, memang saya beragama seberang. Oke. Iya. Waktu itu umur 17 tahun aku sakit kelenjar getah bening. Oke. Ini dia. Ada bekas-bekasnya tuh. Jadi awalnya tuh tumbuhan gitu. Tumbuhan. Tumbuhan itu? Iya. Jadi dia benjolan kecil. Oh, benjolan aja. Benjolan aja gitu kan. Terus dia nggak lama tuh pecah gitu. Larilah ke sini. Tuh. Oke. Jadi di dalam tubuh aku ini ada 4 bekas. Oke, I see. Iya kan. Jadi pecah. Nah, setahun setengah aku sakit. Karena kan dia efeknya bersisik ya. Jadi panas, jadi bersisik gitu. Makanya waktu itu aku dipanggil ular. Lu mau tau nggak ciri lepra tuh kayak badan lu tuh gitu. Jadi setiap aku mau keluar rumah tuh pasti kayak dikatain orang gitu. Dan setiap malam itu saya nggak bisa tidur. Jadi jam 1, jam 2 itu saya kayak kuntilanak. Karena ini kan sakit ngebet banget ini. Gitu kan. Ini keluar nanah. Ini nanah, ini darah semua ini. Jadi badan saya itu kayak bau amis gitu. Saya tidur tuh diasingin. Karena kan mama saya bilang, maaf ya Neng gitu, bau banget gitu. Jadi saya tidur diasingin di ubin. Di ubin? Di ubin sendiri. Saya tidur di sendiri di depan. Nggak pakai alas itu? Pakai kayak tikar selembar gitu. Jadi tiap malam aku nangis. Aku selalu bilang, ngapain sih saya hidup? Saya minta mati terus gitu. Ngapain saya hidup sih? Mati aja gitu. Terus saya hidup nyusahin keluarga gitu. Dan itu badan juga sakit-sakit ya? Kayak ditusuk-tusuk namanya tidur di ubin ya. Gitu. Tapi dari benjolannya sendiri menimbulkan rasa sakit atau? Ngebet. Apalagi yang pecah di payudara itu kan udah bolong, udah hancur, bolong sampai nggak kelihatan payudara. Saya udah bolong gitu kan. Terus itu yang bikin bau. Nanah di situ yang bikin bau. Ini kan memang bau ya, bau amis. Tapi dari payudara itulah yang menimbulkan sangat bau itu dari payudara. Gitu. Jadi saya ngerasa tidur ke kanan aja saya nggak bisa. Miring gitu. Tiap malam saya nangis terus. Gitu. Jadi setiap jam 1 saya ngerintih sakit walaupun saya udah minum obat gitu. Udah minumnya dari dukun, dari alternatif. Tetap saya nangis gitu. Tapi ya keluarga mau gimana ya. Dia dengar saya nangis. Saya selalu, ma sakit ma gitu. Makanya kalau saya cerita kayak gini kan gak kuat. Jadi setahun setengah saya sakit. Tiap malam saya nangis. Yang saya ingat saat itu, saya selalu manggil nama mama saya. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini kamu ada di dalam keraguan dan kamu begitu bingung dan butuh seseorang untuk bercerita dan mendoakan kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, kamu tidak perlu melewati semuanya sendirian. Kami tunggu ya. Dan apa yang dilakukan oleh mama hari-hari itu? Ya mama saya nggak. Kita ambilin tisu ya. Gak apa-apa. Taruh sini aja Kak, sorry. Kalau butuh lagi nanti. Ya mama saya cuma bilang, mama udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Uang mama udah habis. Mama bukan orang kaya gitu. Paling dia kalau ngomong sama saya tuh malah doanya bilang ya ambil aja gitu. Ambil aja anak aku gitu kan. Daripada menderita. Daripada dia hidupnya kayak gini diambil aja gitu. Saya udah ikhlas kata mama saya gitu. Ya mungkin kata-kata itu yang bikin saya sedih gitu kan. Dan
Akhirnya nggak lama ada tetangga tuh pindah, karena samping rumah saya ini kan kosong ya, di sebelah rumah itu kosong. Dan tiba-tiba saya mau bunuh diri kan. Itu siang itu saya mau bunuh diri, ngapain saya hidup sih gitu. Pakai apa waktu itu? Maksudnya? Saya ngambil, zaman dulu kan yang disemprot kayak gitu ya. Obat serangga ya? Obat serangga gitu. Saya udah mau minum itu. Udah mau minum, ngapain saya hidup? Ya dengan saya mati gitu kan. Waktu saya mau minum udah nyampe mulut, udah mau begini, itu di kepala saya itu ada yang ngusap. Suaranya lembut banget gitu. Ngebelai rambut saya, aku mengasihimu gitu. Jadi saya langsung lihat ke kanan, ke kiri tuh nggak ada orang. Nggak ada orang. Saya merinding dari atas sampai ke bawah tuh saya merinding. Karena suaranya itu lembut banget. Aku langsung nggak jadi dong, aku minum ini. Saya pikir kan setan gitu. Saya teriak-teriak lah keluar gitu. Saya taruh itu kan obat serangga itu. Ayo masuk, di rumah kita ada setan mah, Irma tadi dipegang gini-gini. Dia mau dorong pindahan sama saya gitu. Emang siapa yang pindah? Tuh orang Batak, kata mama aku gitu kan. Dan orang Batak ini pindahan dari Kalimantan. Tiap malam kan biasa tuh saya nangis. Nah kakak ini yang berpindah denger ya? Jadi pagi-pagi dia ngomong lah sama mama saya lagi nyapu gitu kan. Pintu depan nggak dibuka karena kan baunya ke depan-depan ya. Jadi saya tuh pintu itu tutup. Kalau orang mau ke rumah aku tuh lewat pintu belakang gitu. Jadi ibu, saya dengar tuh dia ngomong, setiap malam saya dengar perempuan nangis ya gitu. Siapa ya bu, kata gitu. Tapi suara setan, tapi dibilang manusia, jelas gitu. Itu tuh Neng, anak ibu udah dibawa kemana nggak sembuh-sembuh, kata mama aku gitu kan. Udah dibawa ke dukun karena tuh nggak sembuh-sembuh. Boleh nggak sih bu saya lihat, kata gitu. Dia akhirnya lewat tuh pintu belakang. Terus dia teriak gitu. Saya posisikan belonjor ya di tembok gitu. Tiduran. Terus dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa gitu. Ya saya jujur ya dengar nama itu kayak ngerasa, aduh ini orang, saya tahu itu orang Kristen gitu. Aduh mama saya bawa orang gitu kan. Dia teriak, jadi di kan kamar ya, dia diri di situ. Tuhan Yesus luar biasa, dia duduklah di sebelah aku gitu kan. Dia ngomong pun agak tertata-tata. Ibu perkenalkan, nama saya Mama Hana, saya orang Kristen, saya pindahan dari Kalimantan. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa, gitu kan. Tuhan berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi, kata gitu. Jadi ada perempuan di dalam lumpur, tangannya tuh minta tolong. Jadi orang tuh yang lewat banyak, nggak ditolongin sama orang itu. Nah kakak Mama Hana ini ngambil kayu, yang di dalam lumpur itu naiklah. Gitu kan, dimandiin lah sama mamahnya ini, perempuan dari lumpur itu kan naik bersih, abis dimandiin dia mukanya mirip kayak aku. Jadi makanya dia teriak Tuhan Yesus luar biasa gitu, karena yang dilihat itu ada beneran ternyata. Mimpinya dia sebelum dia pindah ke rumah itu, perempuan itu mirip kayak aku yang dimandiin di dalam lumpur itu. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus apakah wanita ini yang harus saya tolong gitu. Nah kakak ini ngeyakinin aku dong, kakak pindah ke sini nggak kebetulan deh. Kakak yakin Tuhan Yesus sayang sama kamu, kamu pasti sembuh. Nah, saya ketawa aja gitu kan. Terus dia pulang sebentar, karena tetangga kan, dia bawa minyak tuh. Tapi tempatnya tempat seleh gitu. Ibu ini minyak biasa, tapi doanya pakai nama Tuhan Yesus gitu. Akhirnya ya udah, dia pulang. Minyaknya itu ditinggal. Dia pulang, minyak itu ditinggal di atas meja TV ya. Mau taruh, malamnya seperti biasa saya merintih sakit. Yang luar biasanya yang bikin saya aneh, semua obat itu habis. Hari itu. Saya minum obat aja saya nggak bisa tidur. Ya kan, dari dukun kayak daun-daun johar yang pahit-pahit harus diparut dulu, dibejek-bejek gitu kan. Itu habis daunnya. Dari alternatif itu kayak jamu-jamuan gitu ya, akar-akaran gitu tuh. Itu habis gitu kan. Semua itu malam itu habis. Saya mikir, aduh, minum obat aja saya nggak bisa tidur. Gimana saya nggak minum obat? Saya mau bangunin mama saya, obat habis. Tapi kayaknya di muka saya ini kayak, lu mati aja lu, gara-gara lu nyusahin gitu. Jadi saya nggak mau mama saya tidur pulas, karena mama saya kan kerja besok pagi tuh ngasuh anak orang di rumah gitu kan. Jadi saya nggak mau bikin mama saya itu bangun. Udah akhirnya, ya udah mau nggak mau dong, saya liatin minyak itu. Tiba-tiba ingat omongan kakak ini, olesin aja deh pada bagian yang sakit.
Akhirnya saya olesin. Itu malam itu membuat saya tuh kayak terbingung-bingung ya. Saya tidur yang setahun setengah, udah minum obat apa aja, yang berobat ke sono ke sini, saya nggak bisa ke kanan ke kiri. Malam itu abis saya pakai minyak urapan itu, saya tidur kayak orang pules banget. Untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Setelah kamu mengalami tidur yang enak itu, Iya. kamu pakai setiap hari itu minyaknya? Saya pakai gitu. Bahkan kan namanya tetangga kan kakak itu, saya ke sebelah. Saya bilang sama dia, ih enak banget kak minyak ini gitu. Dan saya ngerasa saya punya temen. Kakak ini tuh malah berbalik ya. Kakak ini tuh nggak pernah namanya geli deket aku. Malah kalau ini aku dikasih baju sama dia. Iya, ini deh pakai baju deh. Kakak punya baju nih yang kecil, muat gitu. Dan saya seneng. Semenjak dia pindah itu saya suka. Hati saya tuh seneng banget. Ih orang ini baik ya gitu. Terus kan minyak itu kan lama-lama habis. Nah, kakak ini kan ngajak aku dong, ayo deh kita ibadah yuk. Oh saya nggak mau. Oke. Maaf kak, saya kalau ke situ saya nggak mau. Oke. Tapi kalau pakai minyak ini saya mau kak, gitu. Terus dia kasih lagi tuh? Enggak, dia bilang gini, kita jalan-jalan ke mall, gitu. Jadi dia ngajak saya ke mall. Saya kan maksudnya gini, kakak emang nggak malu ya bos saya. Itu orang yang ngatain saya lepra, ngatain saya ular. Itu ada di depan mereka semua itu. Pada geli kan ngeliat saya. Itu kakak itu meluk saya depan orang-orang itu. Kata siapa kamu jelek? Gitu. Kamu tuh cantik loh dek. Tuhan sayang loh sama kamu. Jadi saya di situ, ini orang siapa ya? Saya tuh ngeliat dia tuh seperti kayak malaikat ya. Ih mama gue aja ngelahirin gue ya. Mau makan aja nutup hidung karena bau ya. Kok ini siapa ya gitu loh. Dia saya nggak kenal dia dari mana. Semakin saya bilang kak saya bau loh kak, saya jelek. Dia semakin peluk saya. Dan saya percaya itu kalau bukan roh Tuhan di dalam dia nggak mungkin ya. Sebagai manusia biasa, nggak mungkin ini semua nanah di badan saya. Dan badan saya tuh bau, sangat bau. Baunya tuh bau sampah, bau busuk. Jadi kalau di saat itu saya percaya itu roh Tuhan ada sama Mama Hana. Hari itu ketika Mama Hana ini bilang Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus mengasihimu, sempat kepikiran gak sih? Maksudnya benar gak sih Tuhan Yesus sayang sama aku? Benar gak sih ada yang begitu sayangnya sama aku? Enggak, aku nggak sempet bilang Tuhan sayang sama aku, enggak ya. Yesus itu maksudnya siapa sih maksudnya gitu ya. Kok dia selalu bilang Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tentang mimpi-mimpi itu memang udah ada di pikiran ya. Cuman karena ayat terdoktrin itu gitu kan, saya tetap nahan gitu kan. Karena saya berpikir ya itulah firman Tuhan. Setelah saya belajar, nggak mungkin kalau bukan pilihan, saya nggak mungkin percaya begitu aja. Karena memang kalau secara logika saya nggak akan percaya sama Tuhan Yesus yang katanya manusia, cuman yang diolok-olok. Masa Tuhan lu manusia nolong dirinya sendiri aja nggak bisa? Ini logikanya ya. Tapi setelah saya belajar dan itu panjang prosesnya, ternyata firman itu iya dan amin. Dan saya bisa buktikan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu kan. Akhirnya saya ikutlah. Ke mall? Ikut ke mall ya. Nggak ngomong kalau ibadah saya nggak mau. Ke mall ngomongnya. Hari itu kenapa mau ikut ke mall? Karena saya pikir mall itu kan tempat orang belanja. Ya namanya kita di rumah mulu kan bosen ya. Ada hiburan lah ya. Iya. Minimal. Seneng lah namanya orang sakit setahun setengah. Ngejuplek bayi di rumah gitu kan. Bosen. Orang tiba-tiba ketemu orang begini diajak ke mall. Ya mau dong. Nyampenya di angkot yang kedua kali. Turun kan saya di Kalimalang gitu. Bener mall gitu kan. Seneng dong. Iya bener mall gitu. Aduh jadi nggak ini naik lantai 2 di situ ada bangku-bangku gitu kan, kayak ada orang ya saya tau lah kalau anak-anak bapak ya kan auranya kan kelihatan kalau anak-anak bapak. Jadi pas dia pada keluar ya, wah ini mau gereja gitu kan, saya udah mulai ada rasa takut tuh, lu udah sakit mati neraka kan gitu kan, aduh. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar kalau dia udah buka nggak ada yang bisa nutup. Akhirnya mau nggak mau saya masuk dong, ya kan, mau nggak mau saya masuk. Kakak itu berdoa gitu kan ya, mau nggak mau saya masuk, duduknya paling di depan lah gitu kakak itu, duduknya paling di depan, percis depan son. Jadi pas saya tutup mata kan saya takut ya, Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya, gitu. Namanya son kan kita walaupun komat kamit di hati itu son gede banget, kenceng. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Kamu yang membawa beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus, gitu kan.
oleh karena bilur-bilurnya di kayu salib gitu kan, kamu sudah sembuh gitu kan. Tuhan Yesus berfirman, marilah hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini karena kuku ini ringan dan lemah lembut. Saya langsung, aduh Yesus itu siapa ya gitu ya. Saya mulai penasaran siapa, tiba-tiba kok air mata saya jatuh gitu loh. Pas dia ngomong kau berharga di mata Tuhan, saya langsung di situ setahun setengah saya nggak pernah ngerasain jingkrak-jingkrak. Orang sakit kan ya kalau nggak diem aja gitu kan, berhenti namanya ngerasain ngebet ya. Ini di dalam tempat ibadah, saya tuh jingkrak-jingkrak gitu kan. Sayang, disayang. Nggak kuat badan saya karena ayo menari buat Tuhan gitu. Aku disayang Tuhan gitu. Saya disitulah saya ngerasain, ih enak banget ya gitu. Jadi selama saya sakit saya nggak pernah menemukan sukacita seperti di dalam itu. Nah buat sahabat solusi yang hari ini kamu ada di dalam keraguan antara kamu bertanya-tanya mana sih jalan yang benar, Tuhan mana yang harus aku ikuti, dan kamu begitu bingung dan butuh seseorang untuk bercerita dan mendoakan kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, kamu tidak perlu melewati semuanya sendirian. Kami tunggu ya. Dan itu rasa takutnya hilang, nggak berasa lagi. Nggak ada rasa takut. Saya nggak ada yang namanya intimidasi gitu kan. Saya mengikuti kayak apa sih maksudnya, ikut alur di dalam itu. Joget-joget, muter-muter, ya saya ngikut. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari-menari gitu kan. Saya jadi ikut menari gitu. Dan akhirnya saya pulang dari situ, saya seneng. Oke. Hari itu ketika kamu pulang, nggak ada pertanyaan dari keluarga, belum tahu tuh keluarga ya? Ayah saya ada di rumah. Oke. Ayah saya kan jarang pulang, tapi waktu malam itu ayah saya ada di rumah. Dan Mama Hana itu selalu nguatin saya, Tuhan Yesus pasti kasih kamu kekuatan. Cuman kan kita namanya manusia tetap aja ya, biar kata dia ngomong kayak gitu. Saya kenal ayah saya itu sangat fanatik banget. Keras ya? Keras banget gitu kan, nggak ada toleransi kalau ayah saya itu kalau ngomongin tentang agama. Jadi emang nanya di sama mama saya, kemana si Irma? Keadaan sakit, hari-hari Minggu, ikut tetangga sebelah gitu kan. Dia udah langsung tahu saya diajak kemana. Ayah saya kan tinggi gede, tangannya di depan pintu udah nunggu saya. Dia bukan tipe orang yang suka nyalain orang, pasti dia yang disalahin pasti saya. Saya masuk, waduh ada ayah saya. Udah saya duduk, sebelum saya menjelaskan sepatah kata, itu ayah saya udah nggak tahu. Jadi saya mau ngejelasin, saya ini nggak pernah cari Tuhan ya. Saya ini nggak pernah mau ikut agama atau saya mau ikut ke sana ke sini, saya nggak pernah cari Tuhan, gitu. Saya mau ngejelasin sama ayah saya nggak berikan kesempatan itu. Saya didoktrin, semakin didoktrin. Orang Kristen itu orang kafir, orang Kristen itu kayu bakarnya api neraka, gitu kan? Oh iya, karena di saat itu saya nggak pernah buka Injil. Gitu kan. Jadi yang saya masuk itu, saya tangkap itu logika. Orang Kristen itu punya bapak, punya emak gitu kan. Jadi logika lah ya. Lihat kau, mati kau katanya. Mati kau masuk ke neraka. Jadi saya lihat dong. Saya lihat penyakit saya, iya. Bawa pakaian kau, saya diusir. Bawa pakaian kau, pergi kau dari sini. Ya kau mati kau daripada kau ikut-ikut itu gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saya takut. Ya kan, karena saya diusir. Sekarang yang mau nerima orang sakit ya siapa selain bukan keluarga ya kan. Iya, dan itu logika itu masuk dalam pikiran saya. Tuhan punya emak, Tuhan punya bapak, itu nggak masuk di akal gitu kan. Tuhan bisa makan, Tuhan oh iya gitu. Aku mau balik, ya mau kembali, nggak mau gitu. Dan ternyata rumah Mama Hana ini udah ditendang. Maksudnya? Sama keluarga mama saya. Kan yang punya kontrakan itu keluarga juga, sepupu mama saya, masih sepupu lah. Jadi dia denger lah saya ikut ibadah, iya. Tanpa dia pengen cari tahu kalau bukan begitu ceritanya sebenarnya. Lu ngajak lu ponakan gue lu ya ke gereja, gue ditendang, akhirnya diusir, suruh ninggalin rumah itu. Dan saya di situ bingung. Kemarin setahun setengah saya sakit itu nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang sampai heboh seperti itu. Kok pas datang orang ini, Mama Hana ini kan baik. Dia mau jadi teman saya gitu kan. Terus saya juga jadi kayak orang nerima
kekuatan gitu, jadi seneng gitu kan, ngerasa terhibur. Kok malah diusir. Malamnya itu saya mimpi Tuhannya orang Kristen. Itu orang di depan saya itu banyak yang lewat. Tuhan, banyak banget itu orang, banyak pada saya ngeliatin pada ngapain sih ini orang. Tuhan sampai kayak ada kubah gitu kan. Itu naik ke atas kubah-kubah gitu. Orang-orang itu banyak kerumunan. Tuhan. Terus saya ngeliat ke atas, itu percis Tuhannya orang Kristen yang saya suka lihat itu kayak baju jubah putih, gambar-gambar seperti itulah. Tapi saya mukanya nggak kelihatan karena saya nggak bisa ngelihat, itu terang banget ya. Aku akan kembali menjemput orang yang percaya dan yakin kepadaku. Aku bangun dong, dan aku takut. Wih, serem banget gitu. Udah tinggalin itu semua, nggak dipakai gitu kan, minyak-minyak gitu. Kok mimpi Tuhan? Akhirnya saya bangun, ayah saya pulang di situ malam itu kan. Ya bangun ya, kenapa kok? Irma udah tinggalin minyak orang itu, orang udah nggak ada kan. Irma dikasih mimpi ya. Itulah kok tidur nggak baca doa, gitu kata ayah saya. Oh iya, kalau tidur nggak baca doa ya. Malam kedua saya tidur baca doa. Takut saya di mimpi Tuhan Yesus, saya nggak mau. Saya sampai amit-amit yang baik, saya nggak mau mimpi itu, takut. Saya tidur baca doa. Abis saya tidur baca doa, jam 1:30 itu perkiraan jam segitu ya. Itu jadi karena bolong. Ini payudara ini sama daging itu keluar. Jadi nempel sama baju. Jadi itu keluar, itu darahnya itu banyak. Itu ucur banget. Saya udah gak bisa ngomong. Saya ambil emuk, itu saya timpuk kena kepala mama atau ayah saya, bangun. Karena saking sakitnya gitu. Sakit gitu saya gak bisa ngomong, udah karena banyak darah ya. Saya tuh kayak orang mau dibilang nggak pingsan aja, udah syukur ya. Itu banyak ngalir sini darah banyak. Jadi baju ini nempel, udah kering, darah itu kering, nempel sama daging yang terkupas. Jadi daging itu ini darah. Mama saya bangun, ayah saya malah nonjok lemari. Apalah dosa awas sampai anak gadisku punya penyakit kayak begini. Mama saya udah ikhlas, anak saya udah kayak begini, ambil aja deh, jangan disiksa gitu. Disitulah saya digotong pagi-pagi, dicari puskesmas ya, karena deket kan. Digotong, sampai di puskesmas diomelin. Ibu anak begini baru dibawa ke rumah sakit gitu. Terus jangan diomelin mama saya gitu. Saya nggak mau emang ke rumah sakit. Akhirnya saya dioper lah ke rumah sakit umum bulan-bulan, dan disitulah saya divonis kanker stadium 4. Oke. Jadi sebelum divonis itu ceritanya memang sangat panjang. Ya. Jadi saya hari pertama itu kan dibawa ke puskesmas. Nyampe di puskesmas ini ada bidan, ya kan? Hari pertama. Nah hari pertama juga saya dioper ke rumah sakit umum bulan, disitulah saya divonis. Karena saya nggak mau dibawa ke Darmais, saya udah pasrah. Neng, mah nggak punya duit, kata mama saya. Udah mah, Irma juga nggak mau mah ke sono-sono. Kata daerah Selipi gitu, di sono komplit begini-begini. Dan nggak mau, Irma berobat jalan aja. Jadi saya perlu alkohol. Kan pakai perban ini, pakai alkohol, ya kan? Akhirnya saya baliklah ke puskesmas hari kedua. Nyampe di puskesmas hari kedua, saya ketemu orang yang pertama ketemu, saya digotong-gotong itu. Dan ibu ini ngajak saya ketemu, ngomong empat mata saya sama mama saya. Ibu sini deh, saya dipanggil. Neng gitu dipanggil no, katanya gitu ya. Disamperin kan, iya bu, kenapa ya? Ibu, ya namanya ini kan sensitif ya, kalau ngomongin agama itu sangat sensitif. Ibu gini loh, kemarin saya tuh terbayang-bayang anak ibu. Gitu, waktu dia pulang di rumah itu, ngelihat saya kan, hari pertama itu kan ditanganin sama banyak di situ kan di puskesmas. Saya terbayang-bayang anak ibu. Ibu kenal nggak ya? Nggak bisa. Gitu dia pegang kantong. Kalau puskesmas kan seragamnya ada kantongnya 2 gini. Ibu kenal nggak ya? Nggak bisa gitu. Saya di situ langsung pegangan sama mama saya. Jangan-jangan nih orang Kristen gitu. Saya langsung connect karena dia ngomonginnya kan nggak bisa. Jangan orang Kristen nih gitu. Bener. Dia ngeluarin minyak dari kantongnya. Itu saya mau pingsan sebenarnya. Aduh, gara-gara tuh minyak satu kampung heboh. Akhirnya saya bawa itu minyak. Saya pulang, saya janjian lah, besok kesini ya, gitu. Gereja yang sama, tempat rumah ibadah yang sama. Kan di dunia ini banyak gitu, banyak gereja itu juga banyak. Kok saya masuk kayak seperti saya pertama kali datang tempat ibadah sama Mama Hana, gerejanya itu juga. Dan saya benar-benar dibikin pusing ya. Saya sampai nyebut, ini maunya apa sih gitu. Kok saya dibawa ke sini lagi gitu. Akhirnya saya pulang, saya dikasih Alkitab.
Sampailah saya di rumah, Alkitab itu saya taruh di bawah baju. Dan saya duduk-duduk gitu di tempat tidur, saya mulai ngerasa penasaran. Yesus itu siapa ya? Gitu. Dan saya langsung ngambil juga Alkitab. Saya buka Alkitab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi banyak di situ saya menemukan, Yesus ini luar biasa loh. Gitu kan? Saya mulai ambil itu minyak urapan, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya Tuhan. Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Malam itu saya olesin badan saya dan itu gak sampai lama saya sembuh. Dalam berapa rentang waktu itu? Itu bisa hitung 2 minggu saya sembuh. Itu yang tadinya bersisik aja saya karena sering mandi kali ya, kan udah bisa mandi terus ini juga udah gak ngebet, bolong itu segede di payudara. Itu ditambal saya juga gak ngerti bisa seperti ini loh. Saya punya bekas dan bukti ya, maksudnya yang tadi ini juga bolong kan. Orang kalau ngeliat saya ini operasi di mana? Ini gak dioperasi sama sekali. Dan ini gak dioperasi, bahkan payudara saya yang hancur itu bisa seperti ini. Rapetnya. Dan saya nggak tahu itulah mungkin yang dibilang Tuhan itu ajaib. Bagaimana caranya benar-benar saya rapet, sembuh, dan puji nama Tuhan, saya bersyukur itu saya sembuh. Hari itu benar-benar tidak ada sakitnya lagi. Nggak ada sakit. Nggak sama pernah sekali. bernanah berdarah Nggak lagi. pernah sama sekali. Itu sembuh total. Dan bisa tidur nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Apakah waktu itu keluarga nggak mempertanyakan? Mama saya kebingung-bingung ya. Sebenarnya orang itu lebih kebingung-bingung, keheran-heran. Karena saya sembuh, dia bertanya minum apa gitu. Kok bisa cepat sembuh, bisa berubah, penampilannya juga udah berubah gitu. Wah, mama saya aja seneng gitu kan. Saya betantang-betenteng di kaca, di situ ayah saya tahu. Dia udah ngerasa, oh, karena dia udah ngeliat aku di kaca tuh kayak seneng gitu. Oh, kau pakai itu ya gitu. Langsung ayah saya tuh tahu gitu. Terus aku langsung diem kan, karena ayah saya galak banget. Aduh Tuhan, aku gak mau ninggalin Tuhan Yesus. Tuhan baik banget sama aku gitu. Aku banyak banget perubahan dalam diri aku itu semua karena Tuhan Yesus. Jadi waktu tinggalkan itu Yesus gini, kau udah sembuh. Akhirnya dia ngambil pisau dari belakang. Itu pisau dapur itu udah di sini saya itu. Sampai dia berantem sama mama saya. Wan, udah Wan. Aku kau, katanya. Aku bangga. Masuk penjara aku bangga, yang penting kau mati. Iya, enggak. Udah akhirnya dia pergilah karena takut naik pitam kan. Mama saya kan jangan Wan, jangan. Saya masuk kamar. Saya bilang Tuhan, saya nggak mau ninggalin Tuhan Yesus. Disitulah suara Tuhan yaitu. Ya dia Tuhan yang hidup, nggak mungkin dia bisa lewat perantara hamba Tuhan atau gimana. Tapi firman Tuhan itulah bagi saya suara Tuhan. Ketika saya masuk kamar, saya buka, saya nangis sama Tuhan. Dia tahu kan, dia maha melihat. Akhirnya saya buka Alkitab, saya menemukan tentang hal bertekun. Yohanes berapa saya lupa ya. Tapi perikopnya itu bertekun. Akan datang orang ingin membunuh kamu. Dia menyangka berbuat bakti bagi Allahnya dia, gitu. Dia tidak mengenal baik Bapa maupun aku, gitu. Sebelumnya sudah aku katakan supaya kamu tidak menolak aku. Jadi disitulah aku mulai mengerti, oh gini ya, gitu. Dan pada akhirnya aku ditendang sama ayah, gitu. Diusir dari rumah? Diusir, ditendang sama ayah aku. Kemana kamu pergi habis itu? Aku nggak pergi, ayahku yang pergi. Oke. Ya, karena kan dia udah nendang aku kan, dia takut naik pitam gitu. Aku di situ salah, belum terlalu kenal ini ya, masih proses, namanya baru mengenal Tuhan. Lupa kalau kita itu udah punya kuasa di mulut kita. Karena sakit, dia kan gede tinggi ya, kakinya gede, aku ditendang. Aduh ya, nanti sakit banget loh gitu loh. Tapi kamu tadi sempat bilang bahwa ternyata mengikut Yesus, kamu juga mengalami jatuh bangun. Iya, ayah saya meninggal gak lama. Oh dari saat habis itu? Sakit itu ayah saya meninggal. Bagi saya dia tulang punggung. Saya kalau minta uang kan sama ayah. Kecil besarnya saya minta uang jajan karena umur segitu 17 ya kerja juga kan saya nggak punya ijazah gitu kan. Akhirnya saya minta duit sama dia, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Dia nggak ada. Disitulah saya sempat, aduh Tuhan, saya mau gimana gitu. Tapi buktinya ya puji Tuhan saya hidup sampai hari ini kan. Sempat kecewa gitu, ayah saya dipanggil Tuhan. Kebutuhan kan terus berjalan, iya kan? Mama saya nangis terus, adik saya masih kecil-kecil
gitu. Listrik nggak ada, ya kan? WC nggak punya. Bahkan kita tuh bener-bener dibilang ini orang kalau ini aja saya sampai di plastik. Saking nggak punya WC, nggak ada listrik gitu kan. Akhirnya saya pergi nyanyi dangdut. Ijazah nggak ada, saya jadi penyanyi dangdut. Untuk mencari nafkah itu ya? Jadi nyanyi saya. Nyanyi dangdut, dipanggil dangdut panggung ke panggung gitu. Nah di momen kamu mencari nafkah dengan bernyanyi, apa yang terjadi masa-masa itu? Ya nyanyi, aku biasa nyanyi gitu kan, penyanyi dangdut. Terus pulang aku bisa kasih mama saya uang gitu kan. Terus nggak lama saya dipanggil nih kerja di pabrik. Ya nggak lama saya kerja di pabrik. Di situ saya mulai kenal cowok. Jadi nggak ada terbesit di pikiran saya untuk yang macam-macam. Yang ada di otak saya itu hanya keluarga. Gimana nih caranya adik gue jangan nangis. Gimana nih mama gue tuh jangan nangis gitu. Kayak terbeban banget gitu kan. Gimana ya, tiap gosok ini turun mulu gini-gini, mama saya nangis, ya kan. Akhirnya ya udahlah, saya punya perkataan itu, ucapan itu kan doa, nggak boleh kayak gitu. Nyawa saya aja kalau boleh dikasih saya kasih gitu. Akhirnya itulah saya jatuh lewat dosa gitu, dosa perzinahan. Oke. Waktu kamu kerja di pabrik itu ya? Enggak, saya mulai kenal cowok. Iya, maksudnya kan waktu kerja di pabrik Iya. mulai kenal cowok. Iya, orang. Lalu bergumul di dalam Iya. dosa. Iya. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Apakah kamu juga menyadari bahwa ini tuh salah sebenarnya? Salah, memang salah. Tapi saya melihat adik saya makan enak gitu kan. Saya bisa pasang listrik, rumah saya bangun gitu. Saya ngerasa ya udahlah gitu. Yang penting mereka senang. Walaupun saya tahu itu salah. Makanya pas ada satu di titik itu salah, saya mulai dipuji kan. Misalnya kalau dekat saya tuh seneng gitu kan. Sedangkan dia udah berkeluarga. Oke, jadi mohon maaf si pria ini sudah berkeluarga. Iya. Dia mendekati kamu. Iya. Dan dia tanda kutip memberi nafkah gitu ya, Iya, memberi uang gitu ya. iya. Makanya di rumah juga bisa adik bisa makan, Iya. listrik bisa terus dibayar gitu ya. Nah, apa yang menyadarkan kamu hari itu untuk oke, ini salah nih, aku harus memutus hubungan ini? Itu aku masih panjang sih ya. Lumayan panjang Masih gitu ya. panjang prosesnya gitu. Iya, karena satu saya nggak suka sama dia, nggak cinta juga, ya kan. Terus kedua dia udah rumah tangga. Terakhir itu malam itu saya udah pisah. Tapi ujungnya ada satu momen di mana satu kamu momen saya ketemu suami saya Iya. sekarang yang namanya Andreas. Oke. Ya, kamu kan dulu disuruh meninggalkan Tuhan, Iya, nggak mau. iya. Kamu Nggak mau. bilang aku tidak akan pernah meninggalkan Nggak Tuhan. mau, iya. Meskipun kamu diancam pisau oleh Iya, ayah kamu benar. gitu ya. Tapi ternyata bertemu dengan suami yang sekarang ini, Iya. kamu malah meninggalkan Tuhan. Benar. Gimana ceritanya itu? Tapi saya nggak tahu kalau dia tuh, yang neneknya kan pendeta, tapi nggak bisa dibohongin. Memang kan saya suka sama dia. Jangan ditiru ya, ini jangan ditiru. Karena terang dan gelap itu nggak bisa bersatu. Dan kita perjanjian sama dia. Oh iya ya, gue nggak bisa ninggalin Tuhan Yesus gitu. Udahlah, lu begini aja, gue nggak bakal ngelarang lu kok untuk lu ibadah. Gitu dia ngomongnya. Waktu pacaran Waktu pas dibolehin tuh iya, ya ibadah boleh. ya? Udah lu ntar kalau lu udah ini udah ntar lu nggak apa-apa, gue nggak larang. Dan saya nggak sama sekali tahu karakter dia. Karena sebentar ya, jadi saya nggak tahu karakter dia tuh keras atau gimana, saya nggak tahu. Tapi saya punya prinsip, sekali saya menikah seumur hidup. Itu pada saya nikah, bukan nikah pemberkatan loh. Saya nikah sama dia. Ikut dia. Iya, itu saya baca lagi 2 kalimat waktu saya nikah sama dia. Dan itulah firman Tuhan, disitulah merema dalam hidup saya. Bukan hanya sekedar saya baca dan saya dengar. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan main-main deh sama Tuhan Yesus. Bener, jangan main-main. Jadi saya bener-bener kayak dibilang melanggar, inilah saya harus pikul salib. Bagaimanapun bahagia tidak bahagianya, salib itu harus saya pikul. Rumah tangganya seperti apa waktu itu? Saya dipukulin. Gigi saya sampai hancur. Itu hal yang tidak pernah kamu lihat selama pacaran? Nggak ya? pernah, saya nggak tahu kalau dia kasar kayak gitu. Pokoknya ngomongnya tuh kasar, suka mengungkit kayak saya punya masa lalu gitu. Pokoknya kasar deh. Saya sempat kaget, hahaha gitu, kayak orang kaget. Ibu set deh, kok galak banget gitu. Dan tidak boleh ibadah hari itu ya? Enggak, saya ibadah
Tetap boleh? Enggak, emang nggak boleh. Jadi saya pas ibadah saya pulang. Itu saya dikunciin pintu gitu. Tapi saya tetap bertahan, saya tetap ibadah karena yang saya ambil di situ, iman itu mengalahkan dunia. Di sini saya mulai haus akan Tuhan. Karena saya kan udah rumah tangga nih, nggak mau cuman sebentar gitu kan. Kursi yang di sebelah saya itu selalu saya bilang ada orangnya. Jadi kalau ada orang itu, Bu ada orangnya, jangan didudukin Bu, ada orangnya. Setiap saya ibadah, saya selalu bangku yang kosong itu nggak boleh ditempatin sama orang. Saya selalu bilang itu ada orangnya. Mau saya pulang dicemberutin sama orang, ih katanya ada orangnya, kan suka dicemberutin ya. Kok sampai pulang itu nggak ada orangnya? Saya bilang Tuhan, namanya udah Andreas. Dan saya percaya Andreas ada di samping saya. Dan 2 bulan saya nikah, saya kambuh. Ini kambuh lagi Pak, saya robek. Ya kan, baru dia tantang. Saya minta pisah sama dia. Itu minta pisah. Udah lu cari aja perempuan lain. Gitu. Saya mulai diingetin lah. Kan robek. Wah, 2003 ke 2011 ya. Itu saya gak pernah kambuh. Jatuh lu, dosa perjinahan, saya gak pernah kambuh. Tapi saya menikah sama ini, nikah 2 bulan, ketenet payudara itu robek, hancur, keluar darah, keluar nanah. Disitulah saya masuk kamar mandi, saya mulai ingat firman Tuhan. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ya udah, akhirnya saya minta pisah. Udah kita pisah aja. Lu cari aja perempuan lain, gue mau kembali sama Tuhan Yesus. Jadi, enggak, gue gak mau pisah sama lu. Di situ saya bingung. Tapi dia galak, tapi gak mau pisah sama saya gitu kan. Enggak, gue gak mau pisah sama lu. Gue mau tahu lu sakit apa. Kan dia pegang badan saya kan panas, ini dingin banget. Kalau Yesus lu bisa nyembuhin lu tanpa lu minum obat, gue ikut. Akhirnya, nah disitu vonis dokter, saya harus dibawa lagi. Ini virus Pak bisa menyebar ke tubuh. Dan disitulah saya mulai mencari wajah Tuhan. Saya minta pengampunan. Tuhan, mati hari ini saya siap. Dipanggil hari ini saya siap Tuhan. Saya udah pengakuan dosa, sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau Engkau berikan saya kesempatan yang berkali-kali Tuhan, saya untuk boleh dikasih kesempatan hidup, saya akan bersaksi ke bangsa-bangsa Tuhan kalau tidak ada Tuhan seperti Engkau. Karena di luar sana yang saya dengar itu banyak. Rasain lu, agama dipermainkan, begini ninggalin dia segini. Tapi saya percaya, saya berdoa Tuhan itu mengenal hati. Tuhan lihat hati saya, Tuhan saya nyanyi. Di dalam Yesus ada ketenangan, ada sukacita. Itu sakitnya minta ampun loh. Tapi saya percaya ketika saya panggil nama Tuhan, Yesus itu bukan sekedar nama. Nama Yesus nama yang berkuasa. Di dalam Yesus ada pengharapan dan ada kuasa. Saya nyanyi. Saya nangis sekencang-kencangnya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Di luar Yesus penuh ketakutan. Orang gak ada yang bisa ngerasain saya. Di saat itu saya takut. Ketika penyakit itu kambuh, saya takut. Maka saya bilang, saya takut Tuhan. Saya angkat pujian ini, memang hati saya takut. Di luar Engkau saya takut. Dan benar ya, firman Tuhan itu benar-benar iman itu mengalahkan dunia. Dan benar, saya mengalami itu. Kalau ngomongin dokter mungkin saya lama sakit ini. Itu dalam hitungan minggu aja. Kita telah melihat dan menyaksikan video ini. Bagaimana menurut pandangan Bapak, Ibu, dan saudara semua? Apakah menambah pengetahuan atau justru membuat semakin penasaran? Jika Bapak Ibu membuat penasaran, silakan tinggalkan komentar atau juga pandangan dan masukan agar sama-sama kita merenungkan sehingga kita dapat mengambil keputusan untuk semakin kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus serta dapat menentukan sikap terhadap sesama. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.